Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 20. Begini firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 20. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupinya banyak dosa. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari pada siang hari ini, di mana dikatakan di sini dalam perikop kebenaran firman Tuhan ini, bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Inilah kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Dikatakan di sini dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa Elia itu adalah orang biasa seperti kita. Dia bisa saja lapar, dia bisa saja haus, dia bisa saja bagaimana seperti orang biasa seperti kita ini. Akan tetapi dikatakan di sini dalam kebenaran firman Tuhan, kenapa doa Elia ini Tuhan jawab? Ketika dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan hujan 3,5 tahun. Akan tetapi Tuhan menjawab doa daripada Elia dan menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Disinilah kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana dengan Elia ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa dikatakan sungguh luar biasa? Karena dia adalah manusia orang biasa yang seperti kita. Hidup benadidok tadok si Elia sungguh hebat. Akan tetapi bisa saja kita bisa seperti Elia ini, bagaimana kita orang percaya pada saat hari ini kepada Tuhan sebagai juru selamat kita dan tempat pengaduan kita, apa yang berkenan di dalam kehidupan kepribadian kita masing-masing. Hidup kita kayak Tuhan. Kadang-kala kalau kita melihat bagaimana Tuhan memberikan ruang dan waktu untuk kita sebagai orang percaya tinggal di atas tanah kehidupan ini. Ketika Tuhan masih mempercayai kita, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, bagaimana kita untuk hidup di dalam dunia ini, dan bagaimana kita untuk hidup di dalam Tuhan. Lain kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, banyak hal membuat doa orang percaya tidak digabungkan oleh Tuhan. Bagaimana doa orang percaya digabungkan oleh Tuhan? Itu kita kaya oleh Tuhan. Akan tetapi bagaimana kalau kita lihat kehidupan orang percaya tidak terlepas daripada persoalan masalah pergumulan hidup, bahwa itu harus diterima oleh setiap orang percaya. Jangan kita menganggap, jangan kita menyadari bahwa kalau kita mengikut Tuhan ini kita bisa hidup aman-aman saja. Kita bisa terlepas dari persoalan. Bahkan semakin kita memuji memuliakan nama Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, persoalan itu akan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu kita kaya pun di Tuhan. Asa unang domo kita kaya pun di Tuhan, molorowa meradap Tuhan, memuji pasal pengguar di Tuhan, bahwa saya terlepas dari persoalan, bahwa saya terlepas dari suatu hal yang saya tidak inginkan. Bukan. Karena Tuhan berkata, bagaimana dia menganggap seseorang itu menjadi anaknya, dia harus ditegur oleh Tuhan. Itu ada
tertulis dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai dengan 8. Maka oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita jangan anggap enteng akan kebenaran firman Tuhan ini. Alalino menedo ke Tuhan tak unang homandele molo jupang pengunjungan ho. Jangan engkau putus asa apabila engkau ditegur oleh Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana dengan Ayub, ketika Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi kepada Ayub. Oleh karena itu kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini bahwa Eli itu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan turun menurunkan hujan 3,5 tahun. Tuhan kabulkan. Alai di dia do rahasiana. Somen dia do bahelon asa gabe. Diolo Tuhan pangiluatna. Itu kita kaya pun Tuhan. Yang pertama bahwa doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang bukan hanya untuk ambisi atau hawa nafsu kita. Kalau kita meminta berdoa kepada Tuhan hanya untuk ambisi kita supaya kita begini atau dengan hawa nafsu kita, Tuhan tidak akan mengabulkan doa itu. Kalau bisa nanti dibacakan oleh Apostol Paulus bagaimana dikatakan Yakobus 4 ayat 3, coba dibaca. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaknya kamu habiskan untuk memasang hal itu. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan dan saya ulang lagi. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Itu tidak akan Tuhan kabulkan. Tuhan berfirman pada saat hari ini, bukan firman manusia. Oleh karena itu, ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita berdoa dalam hal apapun kepada Tuhan, bahwa janganlah doa kita itu hanya untuk ambisi kita, hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan tidak akan berikan. Lalu Elia bagaimana Tuhan izinkan, bagaimana Tuhan kabulkan? Karena Elia berdoa kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan supaya bangsa Israel bertobat. Soalnya itu kita kaya pun itu. Begitulah kita sebagai orang percaya. Kalau kau meminta berdoa kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka doamu itu sesuai dengan kehendak Tuhan akan Tuhan izinkan, akan Tuhan kabulkan. Itu firman Tuhan loh. Akan Tuhan kabulkan doa kita itu. Tuhan, lihat majolo diau sosonon, asabuy udara di pusat. Asabu ya udah pesawat terbang ke Kalimantan, asabu ya ke luar negeri. Tuhan belum tentu jawab. Tuhan berikanlah saya harta kekayaan, berkati segala pekerjaan saya, supaya bisa menunjukkan diri saya siapa saya di hadapan sian. Tuhan tidak kabulkan. Asal di Botosia au menang naise, lihat maju pangidap ko. Itu jauh dari doa kita. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kepada kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Terlebih dahulu kita kehendak Tuhanlah kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang mau kita minta, apapun yang kita doakan di dalam doa kita, kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Itu kita kayak punya Tuhan. Dalam segala hal apapun. Akan tetapi ketika kita meminta kepada Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akan Tuhan jauhkan. Tuhan belum berikan. Maka banyak hal manusia
pada akhir zaman ini lari daripada jalan Tuhan, bahkan mempunyai sifat keputusasaan. Bahkan saya lihat kalau pada akhir zaman ini banyak hal orang menghujat Roh Kudus, lari dari jalan Tuhan, bahkan meninggalkan keimanannya. Ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan belum memberikan, Tuhan masih menunda, Tuhan belum menjawab doanya, sehingga dia putus asa dan meninggalkan imannya sendiri. Yang dikatakan menghujat Roh Kudus, ditinggalkan agamanya, ditinggalkan haporsiona, dia meninggalkan imannya. Karena ada dua hal. Bagaimana pekerjaan iblis kepada setiap orang percaya supaya manusia itu jatuh dalam dosa. Yang pertama, iblis menekan setiap orang percaya. Dia akan tekan dengan berbagai hal persoalan, dia akan tekan dengan berbagai permasalahan, pergumulan hidup supaya seseorang itu ditekan oleh iblis untuk menjauhkan, maka mempunyai sifat keputusasaan menjauhkan Tuhan. Itu yang pertama, jalan iblis untuk menjatuhkan orang dalam dosa. Alanido kita kaya penghitungan. Mungkin inang hukumnya yang mana Humberto mau kami makatai tak kubo itu di mana nahas tanya kuruk kami ngolaw lu jangan makannya itu dikatakan kemudian. Alai porsia mahita kaya penghitungan, dan saya meminta kepada inang Humberto bahwa mempercayai bagaimana keadaan inang Humberto pada saat hari ini. Itulah jawaban Tuhan di dalam persoalan, di dalam penderitaanmu. Itu adalah jawaban Tuhan. Sampai sekarang engkau masih bisa boleh hadir di dalam gereja ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Maka apuanlah itu sebagai ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan masih memperbolehkan engkau boleh hadir di dalam gereja ini. Itu adalah salah satu jawaban Tuhan, supaya kita boleh mengerti akan paham dengan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita jangan anggap enteng atas didikan Tuhan, supaya kita ketika Tuhan izinkan persoalan itu, penderitaan itu boleh hadir di dalam kekeluargaan kita, di dalam hidup kita, kita tidak mudah putus asa, bahkan menghujat Roh Kudus. Apa yang dikatakan menghujat Roh Kudus? Kalau saya lihat terutama kepada remaja pada akhir zaman ini, banyak hal mereka ketika mereka berdoa, mereka meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan belum jawab, maka mereka itu menghujat Roh Kudus karena tidak menerima apa-apa, belum menerima apa yang telah mereka doakan. Emangnya waktu itu adalah waktu kita, waktu Tuhanlah yang terbaik. Ketika dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doa, tetapi Tuhan belum memberikan, sehingga dia putus asa. Maka yang kedua, siasat daripada iblis itu menjatuhkan manusia dalam dosa dengan godaan berkat. Kenapa dikatakan dengan godaan berkat? Banyak hal orang pada akhir zaman ini ketika menerima berkat daripada Tuhan, ketika menerima bagaimana kebahagiaan di dalam dunia ini, membuat dia jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena dia mempunyai dalam segala hal di dalam kehidupannya, suka-suka dia berbuat dosa itu. Bahkan banyak hal orang ketika dia mempunyai berkat, pergi ke sana, pergi ke sini karena ada uang. Bahkan dia banyak mempunyai selingkuhan di dalam kehidupannya. Karena manusia membuat jatuh dalam dosa dengan hal berkat. Ketika diberikan iblis berkat, maka kita harus menyadari, mempercayai bahwa berkat itu bukan hanya dari Tuhan. Maka berkat dari dunia ini pun ada dari iblis. Kuasa pun Tuhan berikan kepada iblis. Kalau hidup kita kayak pun Tuhan, dia ada hubungi sesada jolma. Saya pernah mendengar memperalat firman Tuhan, memperalat nama Tuhan Yesus di dalam margati. Namin mangilis Panginoon na tarumbo di hamalumon manang aha na sinakla umirohan. Apa yang dikatakan kepada saya? Amang dulu sinaga
Malum sudah bah. Lauhan mandal itu man sudah barana dibuka. Dibuka lebih. Kalau ini kita kaya pun itu kan disimbolis dilihat Tuhan doh kuasa. Bagaimana ketika Tuhan mengizinkan kuasa itu ada di dalam iblis? Ketika iblis meminta berbicara dengan Tuhan, ai hola nasi ayu pilo dipapuji-puji ho. Ini simbolisi ketika iblis itu berkata kepada Tuhan, Ayub itu yang selalu engkau bangga-banggakan. Izinkanlah saya untuk menggoda si Ayub itu. Dan saya akan merampas semua harta kekayaannya. Bahkan mengizinkan membuat suatu penyakit di dalam tubuh Ayub. Haleluya Tuhan. Tuhan berkata, silakan. Akan tetapi kamu jangan buat napas kehidupan daripada Ayub. Jangan engkau cabut nyawanya. Tuhan izinkan. Maka kita jangan salah pengertian akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita harus tahu, ketika kita dibesar-besarkan oleh kebenaran firman Tuhan dari dulu sampai sekarang, bahwa kita bisa menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu kita kayak Tuhan. Nah, ketika iblis diizinkan Tuhan, bagaimana dengan Ayub? Anaknya mati. 3 anak kondisi Ayub mati sendiri. Bagaimana dengan kekayaan Ayub? Habis dirampas orang. Bahkan istri daripada Ayub menghujat suami atau Tuhan sendiri. Apa yang dikatakan oleh istri Ayub? Olehnya ini pasang-pasang bahut Tuhan. Engkau orang jujur di hadapan Tuhan. Engkau orang yang baik di hadapan Tuhan. Engkau selalu memuji Tuhan. Engkau lihat apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tinggal hamba Tuhan ini mati mau. Di depan pinatan Ayub. Tinggal hamba Tuhan ini mati mau. Kalau saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, ondo pina hubigi jolma di persita atau mabal. Pinatan Ayub ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Ayub? Betul-betul engkau orang gila. Lalu Ayub berkata lagi, ketika engkau menerima yang manis daripada Tuhan, apakah engkau tidak siap sedia menerima yang pahit daripada Tuhan? Nah, begitu juga lah kita sebagai orang percaya, ketika kita mendapatkan apa yang telah kita inginkan, apa yang manis yang telah kita dapatkan di dalam kehidupan kita, kita juga harus siap menerima yang pahit di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu kita kayak Tuhan. Maka kita harus menyadari bagaimana saya bisa berjalan hidup sampai pada saat hari ini. Begitu juga dengan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saya ini adalah suatu jawaban Tuhan bagi hidup saya. Ketika saya masih Tuhan izinkan boleh hidup sampai pada saat hari ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, itu adalah jawaban Tuhan bagi hidup saya. Itu harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Maka begitulah kehidupan orang percaya pada zaman ini. Ketika tidak menerima apa-apa, maka dia memuji Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan memuji Roh Kudus? Mulai didok kita harap bakat coba pasilah Tuhan Yesus pada 2 hari. Bacukup mah Tuhan Yesus sehari kasih kita. Apa yang dinamakan menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ketika engkau meninggalkan imanmu, kembali kepada iman yang lain. Ada kebenaran firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 12 ayat 31. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala hujat terhadap manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Coba dibaca dulu Matius 12 ayat 31. Masalah produk ini sebelum sinagog mau kita enam. Ini tak kena penghitung. Matius 12 ayat 31. Kalau boleh sampai dengan 32.
12 ayat 31 sampai dengan 32. Begini firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Udang jual madian apa kudiot sononi, ana sudah putih mana sita, ana pilar sita ni rohana, aha sinomo ni rohana, tarlumomi, napo sonami gunung. Ketika dia merantau dari kota Padang Sidempuan ke kota perantauannya, dia mengharapkan apa yang mau terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan belum jawab, karena dia merasa bahwa waktu itu adalah waktu dia, bukan waktu Tuhan. Yang sebenarnya waktu Tuhan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, ketika tidak menerima itu, dia mengucap Roh Kudus, meninggalkan. Disinilah iblis masuk di dalam kehidupan orang percaya dengan godaan berkah. Nah, ketika engkau meninggalkan imanmu, balik terhadap iman orang lain, engkau akan mendapatkan sesuatu hal apapun di dalam dunia ini. Itu cara iblis. Oleh karena itu kita sering mengatakan bahwa kadang-kala kita tidak mendapatkan apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Itu harus kita ingat. Molorono Tuhan apa sih supaya kita jangan tetap, supaya kita